Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan belajar tentang gerak harmonik sederhana. Ini di fisika kelas 10. Oke, kita langsung saja. Gerak harmonik sederhana. Di sini gerak harmonik. Jadi contohnya gerak harmonik itu pada bandul, dan di sini pada pegas yang diberi beban. Jadi pada bandul akan terjadi gerak harmonik, dan pada pegas juga akan terjadi gerak harmonik apabila diberi beban kemudian bergerak naik turun. Di sini gerak harmonik adalah gerak bolak-balik melalui suatu titik keseimbangan dengan jumlah getaran dalam setiap titik konstan. Kemudian di sini ada gaya pemulih. Gaya pemulih adalah gaya yang selalu mengarah pada titik keseimbangan dengan jumlah getaran dalam setiap titik konstan. Gaya pemulih pada pegas dirumuskan F sama dengan min K kali X. Jadi F-nya ini adalah gaya pemulih, kemudian K ini adalah konstanta pegasnya, dan X ini adalah perubahan panjang pegasnya. Gaya pemulih pada ayunan bandul dirumuskan F sama dengan M dikali G sin theta. Jadi M-nya massa, G-nya adalah percepatan gravitasi, dan theta-nya adalah sudut yang dibentuk oleh bandul. Di sini sudut theta-nya ada di sini. Kemudian periode dan frekuensi. Periode adalah waktu yang dibutuhkan untuk melakukan satu kali gerak bolak-balik. Pada gambar di atas, satu periode adalah gerakan dari AC, BC, A. Maksudnya pada gambar di samping ya. Satu periode itu gerak dari A, C, B, C, A. Frekuensi adalah jumlah getaran yang terjadi dalam 1 second. Frekuensi merupakan kebalikan dari periode. Jadi di sini periode itu adalah T besar sama dengan 1 per F. F ini adalah frekuensi. Jadi dirumuskan periode sama dengan 1 per F, dan frekuensi F sama dengan 1 per T, atau 1 per periode. Kemudian untuk ayunan bandul, periode T sama dengan 2pi dikali dengan akar L per G. Kemudian untuk getaran pegas, periode T sama dengan 2pi dikali M per K. M-nya ini adalah massa, K-nya ini adalah konstanta pegas. Pada ayunan bandul, L ini adalah panjang tali, dan G-nya ini adalah percepatan gravitasi. Kemudian di sini K sama dengan M dikali omega kuadrat. Jadi K ini adalah konstanta pegas, M-nya adalah massa, dan omega adalah kecepatan sudut atau frekuensi sudut. Kemudian, persamaan gerak harmonik sederhana. Di sini ada beberapa persamaan. Yang pertama adalah persamaan simpangan. Simpangan pada gerak harmonik sederhana adalah Y sama dengan A sin omega T. Jadi Y ini adalah simpangan, A ini adalah amplitudo, omega ini adalah frekuensi sudut atau kecepatan sudut, T-nya adalah waktu. Di sini, simpangan maksimum atau Y maksimum sama dengan A. Jadi simpangan maksimum itu adalah amplitudonya. Kemudian untuk rumus omega sama dengan 2pi dikali F. Jadi 2pi dikali frekuensi. Atau omega sama dengan 2pi dibagi T. Jadi 2pi dibagi periode. Ini untuk rumus omeganya. Kemudian persamaan kecepatan. Ini persamaan kecepatan ini diturunkan dari persamaan simpangan. Jadi V sama dengan omega dikali A cos omega T. Jadi untuk kecepatan maksimumnya Vmax sama dengan omega dikali A. Jadi cos omega T-nya dihilangkan. Kemudian untuk persamaan percepatannya, A sama dengan min omega kuadrat dikali A sin omega T. Jadi persamaan percepatan ini diturunkan dari persamaan kecepatan. Kemudian A sin omega T ini merupakan simpangan, jadi persamaan percepatannya adalah omega kuadrat dikali Y. Y-nya adalah simpangan. Di sini A maksimum atau percepatan maksimumnya adalah omega kuadrat dikali A. A besar ini namanya amplitudo, atau amplitudo ini adalah simpangan yang paling jauh dari titik keseimbangan pada getaran. Kemudian di sini ada rumus kecepatan getarnya. Jadi kecepatan getar atau V sama dengan omega dikali akar
A kuadrat dikurangi Y kuadrat. Jadi amplitudo kuadrat dikurangi simpangan kuadrat. Di sini sama dengan akar dari K per M dikali A kuadrat dikurangi Y kuadrat. Kemudian di sini ada sudut fase. Sudut fase ini adalah theta. Jadi theta ini adalah omega dikali T. Sama dengan 2pi per T kali T. Jadi T besar ini periode, T kecilnya ini adalah waktu. Satuannya adalah radian atau sudut. Kemudian fase gelombang, ini lambang fase gelombang sama dengan T per T. Jadi T ini waktu, T besarnya ini adalah periode, atau bisa dirumuskan F dikali T, frekuensi dikali waktu. Jadi fase gelombang tidak ada satuannya. Kemudian di sini energi gerak harmonik sederhana. Yang pertama energi kinetik. Jadi energi kinetik pada gerak harmonik sederhana adalah setengah M V kuadrat. Jadi M-nya massa, V-nya adalah kecepatan. Kemudian V kuadratnya diubah menjadi persamaan kecepatan, yaitu omega kuadrat dikali A kuadrat cos kuadrat omega T. Maka persamaan jadi setengah M omega kuadrat A kuadrat cos kuadrat omega T. Atau ini diubah, diturunkan lagi persamaannya, jadi energi kinetik sama dengan setengah KA kuadrat cos kuadrat omega T. Karena M kali omega kuadrat ini adalah K. Kemudian energi potensial EP sama dengan setengah KY kuadrat. Y-nya adalah simpangan. Maka di sini setengah KA kuadrat sin kuadrat omega T. Kemudian di sini energi mekanik adalah energi getaran. Jadi energi mekanik EM sama dengan setengah KA kuadrat. Jadi ini rumus energi gerak harmonik sederhana. Demikian penjelasan tentang gerak harmonik sederhana ini.